Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pembahasan mata pelajaran matematika, yaitu di mana kita akan menghitung operasi hitung satuan berupa kecepatan debit, ya. Nah, sebelum mempelajari kecepatan dan juga debit, kita mempelajari hal yang paling erat dengan kita, yaitu waktu, ya. Nah, waktu itu tentu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mengetahui durasi sebuah kegiatan, ya. Di sini kita mereview dulu atau mengulang kembali, ya. Satu hari itu sama dengan berapa? 24 jam, ya, satu hari penuh itu. Lalu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Dan 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Nah, ini dari mana 3.600 detik? Kita lihat bahwa 1 jam itu adalah 60 menit dan 1 menit itu adalah 60 detik. Maka kita tahu bahwa 1 jam itu kan 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Jadi kita tinggal mengkalikan 60 dikali 60 adalah 3.600 detik. Lalu kita juga sering mendengar, ya, kira-kira waktu dari rumah kamu sampai ke sekolah berapa lama? Kira-kira 1/4 jam, kira-kira setengah jam, kira-kira 3/4 jam. Nah, di sini ya, 1/4 jam, setengah jam, 3/4 jam. Nah, ini adalah bagian dari pecahan, ya. Nah, jadi akan terus berlanjut antara materi pecahan dengan materi lainnya. Nah, 1/4 jam itu sama dengan 1/4 dari 60 menit. Ya, jadi maksudnya adalah 1/4 dikali 60 menit. Nah, kenapa 60 menit? Karena 1 jam itu kan 60 menit, maka ini artinya 1/4 dikali 60. Nah, isinya adalah 15 menit. Lalu ini 1/2. 1/2 itu bisa dibaca juga dengan setengah, ya. Nah, ini 1/2 dari 60 menit atau setengahnya dari 60 menit adalah, nah ini artinya adalah 1/2 dikali 60, yaitu 30 menit. Lalu 3/4 jam, ya. Nah, 3/4 jam ini apabila dalam desimal juga bisa, ya. Di sini kan kalau dalam desimal jadi 0,75 kali 60 menit. Nah, di sini sama 3/4 dikali 60. Nah, ini artinya 3 dikali 60 dibagi 4, maka isinya 45 menit. Sekarang kita akan ke contoh soal, ya. Nah, di sini ada 2 jam sama dengan berapa menit? Nah, kita tahu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 2 jam itu yaitu adalah 2 kali 6, maka isinya adalah 120 menit. Nah, ini kalian bisa menghitungnya dengan perkalian bertingkat, ya, atau kalian bisa lihat nih, 2 kali 6 itu sama dengan 12, karena di sini ada puluhan lagi, tinggal tambahin nolnya. Lalu ini ada 3/4 jam. Nah, apabila dirubah ke menit maka berapa? Nah, 3 jam ya sudah, kita bulatkan dia tetap 3 jam. Nah, ini 3/4 jam sama pada soal yang tadi, ya. Yang mana artinya 3/4 jam itu adalah 3/4 dikali 60, ya. Nah, maka 3/4 jam itu artinya 3 jam 45 menit. Nah, lalu ini nih, kita akan merubah dari menit menjadi jam, ya. Di sini ada contohnya 75 menit. Nah, itu sama dengan berapa? Kita harus tahu dulu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 60 menit itu dia menjadi satu kesatuan sendiri, ya, yang mana dia menunjukkan artinya 1 jam. Nah, apabila 75 dikurangi 60 maka hasilnya adalah 15, yang mana artinya 75 menit itu sama dengan 1 jam 15 menit, ya. Nah, sekarang ada ini namanya penjumlahan waktu, ya. Nah, tapi ingat, kita apabila menjumlahkan waktu itu dia tidak bisa langsung dia jadi hasil akhir, karena setiap satuan waktu punya hitungannya sendiri, ya, bahwa 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik, ya. Nah, kita lihat bersama-sama contohnya. Di sini ada contoh soal 2 jam 45 menit dan 30 detik ditambah dengan 5 jam 40 menit 35 detik. Nah, ini dijumlahkannya secara manual dulu, ya, tapi ini bukan nilai akhir, ingat.
Kita lihat 0 ditambah 5 berapa? 5. 3 ditambah 3 6. Nah, jadi 30 detik ditambah 35 detik adalah 65 detik ya. Nah, tapi ini ingat bukan hasil akhir ya. Nah, nanti di sini akan kita ke teknik penyimpanan. Lalu ada 45 menit ditambah 40 menit. Ini kita jumlahkan manual dulu ya. Di sini ada 5 tambah 0 5, 4 tambah 0 4 tambah 4 8. Jadi 45 menit tambah 40 menit adalah 85 menit. Ingat bahwa 60 menit itu adalah 1 jam. Maka ini artinya 1 jam lebih ya. Nah, di sini yang paling gampang dari jamnya. 2 tambah 5 ya 7 jam. Kita lihat nih bahwa 65 detik itu artinya berapa? Artinya itu adalah 1 menit lebih 5 detik ya. Karena kan 1 menit itu 60 detik. Nah, lalu di sini ada 85 menit. Ingat bahwa setiap 60 menit itu artinya 1 jam. Maka di sini tulis 1 jam 25 menit. Nah, di sini ya 7 jam ya sudah 7. Nah, ini kita akan menariknya. Nah, menarik ke depan dan ke depan. Kita tahu nih di sini ada 1 menit 5 detik. Maka yang menit ini kita pindahkan ke yang menit di sini. Ya, yang 5-nya kita simpan sebagai nilai akhir dari detik, yaitu jumlahnya 5 detik. Di sini 25 menit apabila ditambah 1 menit jadi berapa? Ya, itu 26 menit. Dan di sini kita punya 1 jam ya. 1 jam ini kita tarik ke sini, kita jumlahkan, yaitu 7 ditambah 1 jadi 8 jam. Jadi 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik adalah 8 jam 26 menit dan 5 detik. Sekarang kita ke contoh soal lain ya, dimana ini kita menggunakan teknik meminjam ya. Ini adalah materi di kelas 4 apabila kalian masih ingat, itu pengurangan dengan cara meminjam. Di sini kita memiliki soal ya 4 jam 20 menit 30 detik. Nah, ini apa? Dikurangi 2 jam 45 menit 50 detik. Nah, di sini kenapa kita harus meminjam? Karena kita lihat, nah di sini kan 30 detik, sementara di sini 50 detik. Berarti kan kurang ya. Nah, di sini kita meminjamnya adalah 1 menit ya. Dari detik ini kita pinjam 1 menit. 1 menit itu sama dengan berapa detik? 60 detik kan? Nah, makanya di sini kenapa jadi 90 detik? Karena kita meminjam 1 menit. Kita bukan meminjam satu saja, tapi kita membulatkan ya, karena kan satu satuan waktunya 1 menit itu 60 detik, maka kita tidak bisa meminjam 1 detik tapi harus 1 menit, yang mana menitnya kita rubah dulu ke dalam detik. Nah, lalu di sini ada 20 menit. Nah, kenapa jadi 79 menit di sini? Sama di sini juga ya, karena di sini 20 menit dikurangi 45 menit. Nah, di sini kan ada kekurangan ya. Nah, menit ini kita harus meminjamnya dalam bentuk satu satuan utuh ya. Kita tahu bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Maka sebetulnya di sini adalah dia jadi punya 80 menit ya. Namun karena dipinjamkan, sudah dipinjam oleh yang 30 detik tadi di sini, maka dia sisanya berapa? 79 menit. Nah, ini 4 jam. 4 jam kan sudah dipinjam. 1 jamnya untuk 20 menit ini, maka 3 jam 79 menit dan 90 detik dikurangi 2 jam 45 menit 50 detik adalah, ini tinggal dikurangi ya, 90 dikurangi 50 berapa? Nah, udah langsung isinya 0 kurangi 0 0, 9 kurangi 5 4, lalu ini 9 kurangi 5 4, 7 kurangi 4 3, dan ini 3 kurangi 2 1, maka isinya adalah 1 jam 34 menit 40 detik. Contoh soal ya. Bayu tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Nah, kita harus tahu dulu dia sampai jam 7. Nah, lalu di materi sebelumnya kita harus tahu dulu nih 1/4 jam itu sama dengan berapa menit ya. Nah, di sini 1/4 jam sama dengan 1/4 kali 60. Ini artinya 1 kali 60 bagi 4, isinya 15 menit. Nah, kita tulis nih, jam berapa kan masuknya? Jam 7. Lalu dia datang 1/4 jam sebelum masuk. Nah, artinya 15 menit. Nah, menyimpannya ingat jangan tertukar karena ini adalah satuan untuk jam, ini untuk menit.
maka kita tulis menitnya di sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi jawabannya adalah, nah, kenapa ini bisa jadi 6.60? Nah, ini kan adalah waktunya ya. Ini untuk 6-nya, jamnya itu dia, dan untuk menitnya adalah 60 menit. Nah, maka 0 kurangi 5, 5, 60. Nah, di sini bukan 6 kurangi 1 ya, kan sudah dipinjam oleh 0. Jadi sisa 5, 5 kurangi 1, 4. 6 kurangi 0, 6. 0 kurangi 0 tetap 0. Jadi sampai di sekolah itu pukul 6.45. Soal berikutnya ya. Ayah pergi ke kantor pukul 6.15. Lama perjalanan ayah menuju kantor adalah 1/2/5 jam. Nah, ini adalah apa? Pecahan campuran. Ya, maka ini kita harus rubah ke dalam menit, satuan waktu ya. Pukul berapa ayah tiba di kantor? Nah, 1/2/5 jam itu sama dengan berapa? Kita lihat nih, 1 jam ya udah ya, dia jadi bilangan bulat, satuan waktu. Di sini 2/5 itu sama dengan berapa menit? Nah, jadi ini 2/5 dikali 60. Itu artinya kan 2 kali 60 dibagi 5. Dia isinya adalah 24 menit ya. Ini kan 2 kali 60, 120. 120 dibagi 5 adalah 24 menit. Maka isinya 1 jam 24 menit. Nah, ayah berangkat pukul berapa? 06.15. Nah, ditambah durasi waktunya adalah 1 jam 24 menit. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Jam 6 lebih 15 ditambah 1 jam 24 menit. Isinya adalah, nah, maka ayah tiba di kantor adalah pukul 7 lebih 39.